Masih yang diajarkan orang tua sehingga Mas Sabto sampai seperti ini? Ya karena dari kecil anak yatim, dari kelas 5 SD pasti bapak ibu itu meninggalkan banyak pesan kebaikan buat anaknya. Kalau buat bapak saya dulu, bapak itu orang militer, tentara angkatan darat. Bapak itu sangat disiplin. Jadi waktu saya kecil masih SD, ketika saya melakukan kesalahan pun hukumannya nggak tanggung-tanggung. Pernah 1 minggu saya disuruh tidur di dapur. 1 minggu tidur di dapur, hanya boleh makan di situ, pulang sekolah ke situ lagi, nggak boleh ke ruang tamu, nggak boleh ke kamar tidur. Seminggu bapak ngasih hukuman saya. Pernah satu ketika saya jahilin adik saya sampai adik saya nangis, itu hukuman bapak nggak tanggung-tanggung. Berdiri 1 kaki dari jam 8 malam sampai jam 12 malam di depan pintu. Jadi saking disiplinnya bapak, ngajarin sampai kayak gitu. Tapi itu momen yang ternyata efeknya sampai sekarang gitu loh. Jadi saya suka teliti apa-apa ya, karena efeknya dari kecil diajari bapak seperti itu. Terus bapak meninggal, tinggal dengan simbah dengan ibu. Nah ibu ini jualan di pasar Lempuyangan di Jogja. Anak saudara? 2, saya dengan adik saya, adik perempuan. Nah ibu ini selalu mengajarkan tentang jadi orang itu harus jujur. Jadi kita itu jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ibadah, sholat harus terus diperbaiki. Terus jangan pernah punya musuh. Jadi ibu saya selalu cerita, kalau kita disakiti orang, ya nggak usah dibales. Biarkan semua Allah yang mengatur prosesnya, agar bisa baik kembali. Nggak usah dibalas, kalaupun kita mungkin difitnah segala macam, sudah biarkan saja. Jangan pernah punya musuh. Jadi bahasa ibu saya, keluarga kita tuh dari dulu nggak pernah punya musuh. Lebih baik berbuat baik kepada orang. Dan ibu saya tuh senengannya sedekah makanan. Kalau beliau suka masak, bikin lemper, dikasih siapa-siapa. Sampai sekarang, sampai hari ini beliau kalau suka bikin lemper berapa kilo gitu, nanti dibagi ke ini kayak gitu. Kalau hari Jumat sebulan sekali ibu pakai uangnya sendiri itu membagi ratusan nasi bungkus untuk dibagi ke beberapa masjid. Itu pakai uang ibu saya sendiri. Dan ibu saya kan sehari-hari sekarang jualan rambak. Jadi rambak kulaan dibungkusi kecil-kecil, dijual di warung saya di Tengkleng. Sampai sekarang, dan uangnya dikumpulin ya buat sedekah itu. Jadi ada kepuasan buat ibu hal seperti itu, walaupun saya juga nggak pernah dikasih uang. Enggak, saya tetap nafkahi. Tapi ada kepuasan, ya tipe orang tua nggak bisa meneng ya. Kalau diem saja malah nggak bergerak. Jadi saya yang nganterin, kalau saya belanja kulaan pun saya pakai mobil, isinya kerupuk semua. Sampai rumah nanti dibenteli. Tapi uangnya itu digunakan untuk sedekah, bukan buat beli emas, buat beli enggak gitu loh. Jadi ini saya menghargai proses itu, karena itu ibu saya yang memilih kan, karena itu buat kegiatan juga selain ngomong cucu gitu loh. Hari tua kan, karena pensiunan itu jangan sampai post power syndrome ya. Walaupun dulu pernah jualan di pasar, sekarang nggak jualan lagi. Pernah jualan, punya warung, ibu pernah punya warung sendiri di desa saya itu ya, rame gitu loh. Laris jam 6 pagi itu orang udah antri beli, tiba-tiba nggak jualan lagi karena saya melarang. Wes capek lah bu, karena harus bangun jam 4, jam 3 tiap hari udah masak. Lebih baik kalau bangun malam ya ibu udah ibadah, udah sholat gitu. Jualannya yang enteng saja, makanya jualan rambak kirim ke warung saya, 3 hari ludes, 4 hari ludes gitu loh. Jadi memang bapak dan ibu mengajarkan tentang bagaimana ya supaya kita hidup itu harus bermanfaat, sesuatu yang tidak boleh sembarangan. Hablum minallah dan hablum minannasnya harus jalan bareng dua-duanya. Mungkin seperti itu. Adakah yang belum tersampaikan kepada ibu, atau belum kecapean? Masya Allah, saya justru malah kalau hubungannya dengan hijrah dari utang dan riba itu, kalau sekarang ngobrol dengan ibu, misalnya saya ngobrol berdua di mobil itu, kadang malah lebih ke nostalgia gitu loh, karena lebih banyak syukurnya, banyak impian kami yang satu persatu sudah terwujud gitu loh. Dulu rumah kami lantai tanah, dindingnya tuh nggak diplester, kamar mandi nggak punya WC, bahkan kalau buang air besar, mohon maaf, itu dulu harus ke sungai, di desa-desa di Jogja itu kan dulu, karena kami memang nggak punya gitu. Bahkan rumah simbah pun hanya dindingnya gedek. Ketika kita beranjak ikhtiar terus dalam kebaikan, rezeki mulai masuk, gagal, jatuh bangun dilalui bareng, ya momen masa lalu jadi kenangan buat ibu gitu loh.
ketika ya wis Bu, dulu pengen punya mobil harus ngutang leasing kayak gitu ya, ibu tak ajak, tak seret-seret tanda tangan. Sekarang nggak usah, momen saya belikan mobil cash sama ibu ke dealer, ibu saya ajak, wah itu ibu wes bayar cash, jadi dan benar-benar dibawa pulang bayar cash. Pengen ke luar negeri, alhamdulillah pernah ngajak ibu sampai ke Turki, sampai ke Bangkok, sampai ke Dubai, pernah saya ajak juga. Umroh sudah 2 kali, alhamdulillah. Insya Allah tahun ini juga berangkat haji sama ibu. Jadi momen-momen justru sekarang lebih mengenang masa lalunya gitu loh. Impian satu persatu Allah berikan, ini yang disebut keajaiban dari kami nggak punya apa-apa. Dulu pengen punya cucu, ibu juga kapan ya putu, karena saya nikah tuh hampir 6 tahun nunggu punya anak, belum dikasih sama Allah karena masih terlibat riba tuh, ya Allah doa tuh nggak dikabulkan gitu loh. Alhamdulillah 6 tahun punya anak, insya Allah sekarang juga mau anak kedua, sedang hamil lagi. Adik saya juga 6 tahun nunggu sudah punya anak. Jadi memang sekarang lebih banyak bersyukurnya. Kalau dibilang impian apa yang belum tercapai, ya pengennya masuk surga bareng itu aja. Nggak ada yang lain lagi gitu loh. Urusan dunia udah ada semua, alhamdulillah gitu loh. Bagi anak-anaknya. Nggih, muga-muga dadi anak soleh-solehah. Nggih, nggih. Supaya pinter gitu aja sekolahnya, nggih. Kecerdasan keajaiban itu selalu saya doakan. Kecerdasan keajaiban, nggih. Soalnya sinau piyambak to lare mriko Pak. Anak yatim nggih. Nggih sinau piyambak. Biasanya doanya pas saat kapan itu? Setiap sholat, setiap saat, nggih, berangkat sekolah, berangkat nggih, tetap keselamatan selalu didoakan. Hanya itu. Mas Sabto ini kan pernah jatuh usaha ya. Nggih. Ini nasihat yang jenengan paringan ke Mas Sabto. Jenengan namung doa mawon, kula mawon doa ya Allah, mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya Allah, bagi jalan. Itu aja. Ya, rasa kasihan tapi nggak bisa nomboi, nggak bisa saya janda miskin. Cuman bisanya doa aja ya. Yang ibu rasakan paling berat apa? Kenapa? Yang paling berat rasanya itu untuk ya Sebelum dapat pekerjaan, ya lulus kuliah, dapat pekerjaan. Pernah dia itu pergi ke Surabaya apa ya Pak ya? Lamar pekerjaan Pak ya, PNS. Tapi udah bosen mungkin ya pulang dari Surabaya, malah Bu, Jogja juga ada duit. Kalau udah di PNS tuh nanti aku nak di kerjakan di luar kota, nanti pikir ibu. Tuh kiranya. Revisi bukan PNS. Hah? Dulu apa perusahaan? Aku ya. Perusahaan Pernah pakai BUMN. seragam biru-biru itu loh, biru muda, biru entah kerja apa itu berapa bulan mundur. Bu, Jogja juga ada duit, akhirnya bakul. Mulai souvenir nih kok mau satu dosen, 2 dosen yuk beli apa itu, beli oven kecil. Saya yang dampingin. Bahkan saya itu ya suruh nyuci yang batal di apa toh, di sablon ya. Nyuci itu selalu merucut cah, kan licin dipakai thinner itu. Ya terus bakul. Bakul ya istilahnya bakul aja nggak jadi pegawai. Mungkin ijazah sarjananya disimpan. Di Jogja ada duit nemen ibu gitu tekadnya ya. Harapannya apa, Bu? Harapannya ibu kepada Mas Sabto. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan, yang itu bermanfaat bagi orang banyak. Ada nggak harapan ibu yang belum dilakukan oleh Mas Sabto? Keinginan ibu yang belum bisa dilaksanakan Mas Sabto? Alhamdulillah saya udah perhatian, udah materi udah, alhamdulillah perhatian cukup, alhamdulillah ya. Ibu paling